lihat idiom atau narasi tentang jalur sepeda yang tidak efektif, mungkin bagi kami sih memang penilaiannya terlalu dini ya, karena sejauh yang kami gunakan bahkan tahun 2021 itu kami turut mensupervisi evaluasi yang ada di jalur sepeda khususnya yang terproteksi waktu buat 30 km pertama. Nah, kemudian dirangkum dalam sebuah evaluasi dari ITDP dan evaluasi tersebut sudah dikasih kepada Disub, namun memang hasil rekomendasi tidak pernah dilakukan aksi kelanjutannya gitu. Itu di tahun 2021, tahun lalu ya, ketika ketika jalur sepeda mulai dibangun. Nah, ada satu data yang kita cross check bahwasanya siapa yang melintas di jalur sepeda khususnya yang eh, periode pertama ya, yang 38 km ternyata mencapai 2000-an per harinya gitu. Dan dari kedua sisi dalam sepanjang satu hari. Nah, memang angka ini menurut kami sih luar biasa kejutan ya, ketika banyak orang memang tidak melihat efektivitas itu dilihat dari jumlah yang pemakainya gitu. Namun perlu digarisbawahi juga ini soal bagaimana peluang untuk menangkap efektivitas itu dan juga pola sosialisasi yang ada di Pemprov khususnya ya di Dinas Perhubungan. Jadi kami pikir sih belum efektif ya. Kalau tidak efektif sih mungkin terlalu jauh ya. Karena gini, kalau kita bandingkan dengan sebuah proses seperti busway nampaknya gitu ya, yang saat awalnya pun sama, dibilang membuat macet, memakan bahu jalan, direbut oleh mobil, direbut oleh motor dan lain sebagainya, sehingga busway di tahun 2004 saat itu memang tidak terlalu efektif kalau dibilang efektif mengatasi kemacetan gitu. Lalu terasa ketika 15 tahun kemudian busway dianggap sebagai solusi dari transportasi masyarakat ibu kota. Nah, begitu juga di Belanda. Belanda juga saat tahun 70-an, 72, 74 mereka membangun jalur sepeda itu belum tentu efektif karena memang dorongan-dorongan untuk membuat jalur tersebut efektif itu berlangsung hingga kemudian 50 tahun kemudian terasa Belanda bisa dinikmati seperti ini gitu. Jadi korelasi waktu dan efektivitas saya pikir belum belum ketemu ya karena ini sebuah proses dan harus dipertahankan. Dan kalau boleh jujur dari 6.700 km jalan raya yang ada di Jakarta kita hanya pakai sekitar 1%-nya pun nggak nyampe gitu. Kita baru sekitar 120 kilometeran ya yang efektif ya. Tapi itu nggak nyampe 1% gitu. Jadi membahas sebuah efektivitas tuh banyak kalkulasinya gitu, Ustaz. Mungkin demikian. Kalau tadi Mbak Fahmi mengatakan bahwa ada survei 2021 atau berapa yang 2000 pemakai setiap hari? Ya, 2021 itu surveinya udah kami lampirkan dalam press release kita kemarin dan itu saat mencanangkan Kota Ramah Sepeda ya, Jakarta Kota Ramah Sepeda itu evaluasinya sudah kita berikan ke Disub juga Itu gitu. Bahkan kita menghitung harian, menghitung siapa yang lewat, apakah ada apa namanya pekerja atau ada pedagang dan atau ada sepeda yang berolahraga dan semua genre itu kita hitung. Dan juga efektivitas data tersebut itu sudah benar-benar dilakukan by day. Jadi di hari weekend, di hari kerja dan juga apa namanya di hari-hari kerja gitu. Dan bahkan waktu weekend itu kan tercatat sekitar peningkatan kurang lebihnya 1000% karena ketika weekend itu hampir pesepeda itu mencapai puluhan ribu gitu. Dan itu memang sangat sangat kontradiktif ya kalau misal dilihat hari ini melihatnya hanya sebatas misal di siang hari atau apa gitu. itu yang buat siapa? ITDP atau Bike to Work sendiri? Dan kita bantu oleh gitu. beberapa teman-teman komunitas. Karena surveinya itu kita mencatat di jalan raya ya gantian setiap hari di 3 titik. Waktu itu dicatat di Semanggi, di wilayah Fatmawati dan juga di Bundaran HI gitu. Itu yang satu jalur waktu saat 38 km. Belum yang jalur-jalur sekarang tambahan itu belum dihitung gitu. Ya. Kita baru 2021 itu mengevaluasi yang Sudirman Tamrin. Karena waktu itu juga tekanan juga cukup keras ya. Bahkan sampai ke DPR Komisi 3 kan harus suruh dibongkar kan gitu. Nah, jadi setiap ada case kayak gini, kita pasti akan melakukan evaluasi lagi, mensurvei dan juga mencatat efektivitas yang lewat di jalur sepeda sih, Pak.